Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, cuaca buruk belakangan kerap melanda sebagian wilayah di Indonesia. BMKG sempat menyebutnya sebagai cuaca super ekstrim. Prediksi cuaca buruk itu berupa hujan ringan, sedang, dan hujan disertai petir yang mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia. Sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi penyertanya. Di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, BMKG mengingatkan agar masyarakat lebih waspada dengan potensi cuaca ekstrim bencana hidrometeorologi, serta La Niña yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan tahun 2025. Untuk membahasnya, saya sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Ada Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Pak Miming Saifuddin, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari atau Pak Aam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini. Bapak-Bapak, sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak terlebih dahulu analisis dan juga prediksi potensi hujan dan banjir periode akhir tahun dari BMKG berikut ini. Baik, saya ingin langsung ke Pak Miming terlebih dahulu. Pak Miming, sebetulnya kalau menggambarkan pola cuaca saat ini yang terjadi beberapa akhir pekan ini, sebetulnya seperti apa Pak menggambarkan itu? Jadi kondisi bulan Desember ini dia sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim penghujan gitu ya Mbak. Jadi memang secara periodiknya di bulan Desember kita di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, dan sebagian besar wilayah lainnya ini sudah memasuki musim penghujan. Sehingga fenomena-fenomena cuaca ekstrim yang dimana hujan lebat, kemudian bahkan ada dampak longsor dan banjir bandang di beberapa wilayah dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi cukup signifikan. Hal tersebut tentunya ada beberapa pemicu. Yang pertama ada bahwa monsun, jadi monsun musim dingin yang saat ini sebagai salah satu indikator datangnya musim hujan di wilayah Indonesia itu aktif gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ketika masa udara dingin dari wilayah utara masuk ke wilayah selatan ekuator kemudian membawa uap air, maka potensi hujan menjadi cukup tinggi. Nah kemudian adanya fenomena La Niña yang notabene saat ini diprediksikan cukup aktif meskipun intensitasnya masih lemah gitu ya. Paling tidak ini bisa terjadi hingga pertengahan tahun depan. Dalam artian bahwa kita memasuki puncak musim penghujan di bulan Januari Februari ini dalam kondisi diperkuat juga oleh adanya fenomena La Niña. Nah sehingga apa yang terjadi kemungkinan untuk adanya peningkatan curah hujan yang tidak biasa di periode musim-musim penghujan terutama di puncaknya ini tentunya bisa terjadi karena faktor tersebut. Belum lagi ada fenomena-fenomena lain yang tentunya bisa berpengaruh turut memperkuat ketika La Niña sudah kuat. Kemudian ada fenomena lain seperti misalkan siklon tropis di wilayah selatan yang notabene kita di periode November hingga April ini kan sedang selain memasuki musim penghujan dan nanti di Desember, Januari, Februari, ini sebenarnya di bulan November hingga April kita memasuki musim siklon tropis di wilayah selatan. Dalam artian bahwa pertumbuhan siklon tropis di wilayah selatan NTT, kemudian sebelah utara Australia ini cukup pada musimnya gitu ya dapat dikatakan. Sehingga potensi cuaca ekstrim, angin kencang, hujan lebat, kemudian yang bisa berdampak terhadap kondisi longsor, banjir ini bisa kerap terjadi di periode-periode Desember, Januari, Februari. Seperti itu gambarannya. Oke, Pak Miming, Desember, Januari, Februari jadi puncak curah hujan tinggi. Artinya apakah ini meratakah di seluruh Indonesia atau mungkin hanya di daerah-daerah atau wilayah tertentu? Ya tentunya kalau dikatakan bahwa periode musim penghujan ini secara umum di wilayah Indonesia gitu ya. Tetapi yang perlu diwaspadai itu bahwa adanya peningkatan cuaca ekstrim dalam skala harian
yang justru ini terkadang bisa menjadi pemicu utama terhadap adanya longsor di wilayah-wilayah yang rawan karena misalkan kondisi lahan tanah yang labil di bawah perbukitan, kemudian adanya banjir bandang gitu ya. Ini justru kondisi-kondisi ekstrim skala harian yang bisa berdampak terhadap bencana hidrometeorologi tersebut. Nah, potensi-potensi ekstrim skala harian ini tentunya ini dapat lebih sering terjadi di periode-periode puncak musim hujan di Januari Februari terutama ya. Dan sedangkan di Desember memasuki Januari ini di sebagian wilayah sudah mulai memasuki puncak musim hujan, kemudian di bagian wilayah yang lain nanti dapat masuk di bulan-bulan Februari. Jadi seperti itu gambarannya, Mbak. Kalau boleh di-highlight, Pak Miming, sebetulnya daerah-daerah mana sih yang perlu meningkatkan kewaspadaan lebih mungkin ya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Baik, kalau secara umum kita bicara dalam konteks periode Nataru ya, periode liburan Natal dan Tahun Baru kita memasuki di pekan ini, maka ada beberapa wilayah yang tentunya harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan, intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai angin kencang dan kilat petir. Ini beberapa wilayah tersebut meliputi wilayah Sumatera Utara, kemudian Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogja, Jawa Timur. Jadi untuk wilayah Jawa ini memang sebagian besar wilayah Jawa nih harus waspada gitu ya. Kemudian wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, untuk wilayah Kalimantan ada di Kalimantan Barat, Tengah. Kemudian wilayah Sulawesi juga konsentrasi cukup tinggi dalam pekan ini adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan wilayah Maluku Utara. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain memang potensi hujan intensitas ringan hingga sedang ini masih dapat terjadi juga. Demikian, Mbak. Oke, saya beralih ke Pak Aam. Pak Aam, melihat kemudian data-data yang dilampirkan oleh BMKG ini, bagaimana kemudian ini mempengaruhi strategi dari BNPB dalam hal penanggulangan bencana misalnya yang terjadi atau mungkin cuaca-cuaca ekstrim di beberapa wilayah, kesiapsiagaannya seperti apa? Ya, ini posisi kita saat ini sudah pada fase kontingensi ya, artinya kondisi kedaruratannya itu sudah di depan mata dengan adanya potensi cuaca ekstrim dan seterusnya. Jadi ada dua fokus utama yang dilakukan BNPB ini. Pertama adalah di sisi hulu. Sisi hulu ini adalah sisi pemicunya, sisi hujannya. Ini BNPB saat ini berupaya untuk mengurangi intensitas dari faktor pemicunya ini di 3 provinsi. Artinya kita berupaya agar intensitas hujan yang tadi disampaikan oleh Mas Miming dari BMKG akan berpotensi sedang hingga tinggi dengan petir dan seterusnya. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Ini bekerja BNPB, bekerja sama dengan BMKG, TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 24 jam. Ini bukan untuk menghilangkan, tapi lebih ke mendistribusikan dan mengurangi penumpukan intensitas hujan pada satu wilayah. Karena kalau terjadi penumpukan intensitas hujan karena beragam faktor regional seperti tadi disampaikan oleh Pak Miming, maka intensitas hujan yang sangat tinggi ini pasti akan menimbulkan atau memicu bencana hidrometeorologi basah. Nah, ini kita kurangi. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu kita melakukan operasi modifikasi cuaca di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu cukup signifikan dalam mengurangi pelaporan atau intensitas kejadian bencana hidrometeorologi. Bukan tidak ada, tetapi mungkin awalnya yang seharusnya hujannya sangat lebat itu menjadi hujan sedang hingga tinggi. Harusnya mungkin akibat dari intensitas hujan tinggi ini skala bencananya semasif Sukabumi, misalkan saat itu kita belum melakukan operasi modifikasi cuaca, menjadi lebih tidak masif yang sifatnya cuma misalkan kalau terjadi banjir 3 yang surut dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi hulunya intensitas hujan kita kurangi. Yang kedua, ada kendala utama di daerah saat ini dalam melakukan operasi kedaruratan bencana, yaitu saat ini kita udah di penghujung tahun. Anggaran di daerah itu yang tahun berjalan itu sudah habis, yang tahun depan itu belum bisa dipakai. Sehingga
BNPB kemudian menghimbau kepada daerah-daerah yang memang secara historis kejadiannya itu adalah daerah dalam tanda kutip itu adalah langganan banjir, langganan longsor, sekarang menetapkan status siaga darurat atau yang sudah mulai terdampak bencana menyatakan status tanggap darurat. Ini Mhm. pintu bagi pemerintah pusat untuk bisa mengintervensi atau mendukung secara langsung. Kalau daerah belum menetapkan status darurat bencana, pemerintah pusat nggak bisa membantu secara langsung. Nah, saat ini untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY itu sudah hampir 75% sampai 90% itu menetapkan status siaga darurat. Mhm. Artinya kami sudah bisa mengintervensi secara langsung dalam memberikan dukungan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Mhm. Jadi untuk 5 provinsi saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Sumatera Utara, itu kita memberikan dukungan operasional berupa dana siap pakai, itu artinya kapanpun digunakan oleh pemerintah daerah untuk monitoring, untuk mengevakuasi warga dan seterusnya, itu anggarannya ada, itu sebesar 250 juta per kabupaten kota. 200 sampai 250 juta. Selain itu juga kita sediakan 16 item komponen logistik dasar yang pasti akan dibutuhkan. Makanan siap saji, hygiene kit, matras, selimut, tenda pengungsi, pompa, dan seterusnya. Artinya ketika terjadi potensi kedaruratan, ini dukungan alat, perangkat, personil, dan anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa melakukan langkah-langkah secara efektif dan efisien. Mhm. Nah, ini kita lakukan di 5 provinsi, dan kita akan terus lakukan pendampingan secara langsung ini di beberapa provinsi lain yang sedang berjalan akan kita lakukan. Mhm. Ini langkah kedua, artinya hulunya sudah kita kurangi, pemerintah daerahnya kita perkuat. Sekarang yang terakhir itu di tingkat level komunitasnya, level masyarakatnya. Dalam setiap kita ke daerah, kita meminta dukungan TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, aparat desa. Kalau misalkan kondisinya hujan, dari BMKG kita mendapatkan informasi intensitas atau perakiraan cuaca, artinya intensitas hujan di satu tempat. Tetapi ini belum bisa kita tentukan yang akan terjadi bencananya akibat hujan ini apa? Apakah banjir, tanah longsor, kapan, di mana? Itu Mhm. kita sehingga yang kita harapkan dari level komunitas ini, level masyarakat ini, Babinsa, Babin Kaptibmas, Pol PP, aparat desa, ketika hujan intensitas tinggi, bantu kami untuk keluar. Pak Polisi, Pak TNI, bantu kami keluar, cek sungai-sungai, cek bendungan, cek tanggul, cek lereng. Kalau misalkan debit air di sungai tetap mulai terindikasi naik sebelum melimpas, bantu kami untuk mengevakuasi Ya. warga. Di pihak lainnya, warga yang sudah dihimbau untuk evakuasi agar patuh pada himbauan aparat yang berwenang. Oke. Kira-kira demikian. Oke, Pak Am, kita bahas itu lebih lanjut. Kita punya banyak waktu hari ini, tapi saya ingin lebih ke sini. Tadi Anda sebutkan soal penetapan siaga darurat ada di 5 daerah yang kemudian sudah menyatakan itu. Bagaimana dengan atau nasib dengan daerah-daerah yang kemudian belum menetapkan siaga darurat itu? Seperti apa intervensi dari BNPB? Eh, Penetapan status itu bukan hal yang sulit ya. Artinya itu memang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang merasa mungkin dengan potensi cuaca seperti itu tidak akan bisa menghadapi kondisi kedaruratan dengan sumber daya yang dimiliki di kabupaten, silakan tetapkan. Itu tidak ada batasannya. Jadi kami sudah menghimbau dari jauh-jauh hari dan tidak hanya di 5 provinsi yang tadi kita sudah sebutkan. Di Sulawesi Selatan pun ada sudah cukup banyak kabupaten kota yang menyatakan status siaga darurat bahkan dari November hingga April nanti. Dan ini intervensi kita juga sudah berjalan tidak terbatas pada 5 provinsi tadi. Memang yang sudah kita lakukan rapat koordinasi untuk apel kesiapsiagaannya itu di 5 provinsi tadi. Tetapi dukungan kita itu untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia yang sudah menyatakan status siaga atau tanggap darurat. Oke, berarti itu juga bersumber dari data-data BMKG tadi ya Pak ya? Oke. Saya ingin balik lagi ke Pak Miming. Pak Miming,
tadi sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan adalah apa sebetulnya jenis ancaman cuaca ekstrim Pak yang paling sering dihadapi masyarakat saat ini? Apakah itu masih hujan lebat, tadi Anda sampaikan ada puncaknya, kemudian mungkin banjir bandang atau mungkin angin puting beliung. Belakangan kita dengar juga banjirop di Jakarta masih sering terjadi. Yang mana sebetulnya yang paling sering terjadi? Baik, kalau kita bicara di periode Desember, Januari, Februari yang notabene ini sebagai periode musim hujan di wilayah Indonesia ya sebagian besar, maka sebenarnya hujan intensitas ringan sedang pun ini bisa menjadi ancaman. Apalagi jika hujan ringan sedang tersebut terjadi pada durasi yang lama. Nah itu yang menjadi masalah. Itu yang bisa menjadi masalah gitu ya. Selain curah hujan yang terjadi dalam periode yang pendek, misalkan dalam periode 50 mm dalam 1 jam, itu juga menjadi ancaman tersendiri, terutama di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Itu banjir bandang biasanya terjadi akibat dari curah hujan yang sangat tinggi dalam durasi yang singkat. Atau bahkan di beberapa wilayah hujan ringan yang terjadi sepanjang hari, gitu kan, hanya gerimis kemudian diselangi beberapa waktu hujan sedang intensitasnya, ini juga bisa menjadi ancaman sendiri. Misalkan terutama di wilayah-wilayah perbukitan. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan ancaman cuaca ekstrim, ini memang dari sisi fenomena, pertama tentunya curah hujan lebat gitu ya. Kemudian disertai kilat petir juga saya kira ini menjadi sangat penting sekali karena beberapa wilayah terutama di wilayah-wilayah yang rawan kejadian petirnya cukup tinggi, ini juga sangat harus diwaspadai seperti itu. Jadi begitu Mbak. Jadi kalau saya kira bicara terkait dengan bagaimana intensitas curah hujan, saya kira di musim penghujan seperti ini intensitas hujan ringan dalam durasi yang lama, kemudian hujan lebat apalagi gitu ya, kemudian kalau ada hujan lebat dalam durasi singkat, ini menjadi ancaman-ancaman tersendiri yang saya kira harus tetap diwaspadai. Begitu Mbak. Oke, kalau kita mengerucut kepada libur Natal Tahun Baru tahun ini Pak Miming, ada tidak sih sebetulnya mungkin tanggal-tanggal tertentu nih yang harus benar-benar menjadi perhatian masyarakat, mungkin yang ingin mudik, pulang kampung, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Atau mungkin sekedar ingin berwisata di akhir tahun, apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, kami memonitor per hari ini bahwa kalau bicara terkait dengan gangguan atmosfer ya bisa berdampak terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Ini kelihatannya kalau berdasarkan prediksi atau data hari ini periode tanggal 26 hingga 29 ini di wilayah terutama di wilayah Sumatera, terutama di wilayah Sumatera bagian tengah ke selatan dan wilayah Jawa sebagian besar, kemudian wilayah Bali ini potensi hujan intensitas lebat ini diprediksikan mengalami peningkatan di periode 26 hingga 29. Karena apa? Karena ada pemicu di mana fenomena penyebab cuaca ekstrim seperti seruakan monsun yang cukup kuat gitu ya, sehingga terjadinya cross equatorial flow di wilayah utara ke selatan. Ini di periode tersebut cukup intens dalam sepekan ini, sehingga kewaspadaan di periode tersebut, di periode Nataru ini harus ditingkatkan, terutama di wilayah tadi yang saya sebutkan untuk wisata-wisata yang di wilayah Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Jawa. Pun demikian untuk wilayah yang di wisata perairan gitu ya. Untuk kondisi perairan di wilayah selatan Jawa, terutama termasuk wilayah barat Sumatera bagian selatan, kemudian juga wilayah perairan selatan bagian Jawa Timur, ini ketinggian gelombang bisa mencapai lebih dari 1,5 meter, bisa dapat diprediksikan dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan, sehingga kewaspadaan terkait dengan fenomena gelombang tinggi yang bisa berdampak terhadap kondisi-kondisi ekstrim ini juga tentunya harus diwaspadai. Kemudian kalau bicara terkait dengan potensi rob, nah ini potensi rob juga kita prediksikan di periode tanggal 26 hingga akhir, paling tidak tanggal 2 Januari, potensi rob di wilayah DKI Jakarta ini kelihatannya masih cukup signifikan ya, sehingga apabila nanti di wilayah Jakarta terjadi potensi hujan, terutama di malam hari, kemudian ini juga potensinya harus diwaspadai karena adanya disertai dengan rob. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kewaspadaan di wilayah perairan pun ternyata memang harus tetap waspada, tetapi bukan berarti bahwa masyarakat atau warga ini tidak tidak perlu atau dilarang ke sana gitu ya.
Tetapi yang kami minta itu adalah kewaspadaan ini perlu ditingkatkan, demikian. Oke, jadi catatan untuk yang memudik tahun ini ya. Saya kembali ke Pak Am. Pak Am, tapi sebetulnya kalau dari data BNPB, sebenarnya daerah-daerah mana sih Pak yang paling sering terdampak dengan bencana-bencana alam gitu ya? Apalagi mengingat dengan cuaca-cuaca buruk yang terjadi di tadi Pak Mimi sampaikan, Desember, Januari, Februari. Ada nggak pola yang bisa dibaca dari sini? Ya, kita kalau bencana hidrometeorologi basah ini kan dia selalu berulang ya. Kalau tidak ada intervensi atau regenerasi lingkungan yang sangat signifikan, pasti kalau dia terjadi di tahun ini pasti akan terjadi di tahun depan. Kita sudah punya data historis kebencanaan di seluruh Indonesia sejak 20 tahun yang lalu yang sangat detail, dan ini kita sudah melihat dan memapping daerah-daerah yang paling tinggi frekuensi kejadian bencananya di bulan Desember saja, khususnya, dan bulan Desember Januari pada umumnya sejak 10 tahun terakhir. Dan untuk level provinsi itu Sumatera Utara dan Aceh. Untuk Sumatera, kemudian Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian untuk Kalimantan itu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, dan Sulawesi itu Sulawesi Selatan. Kita punya breakdown lokasinya hingga ke level desa, dan ini sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, sewaktu kita melakukan koordinasi di lapangan, sehingga sebenarnya bentuk intervensinya dan bentuk titik-titik yang harus kita waspadai itu sudah ada datanya di pemerintah daerah. Nah, ini tentu saja untuk penanganannya kita mengharapkan tadi dukungan kita dari hulu hingga hilir ini benar-benar bisa efektif, karena sekali lagi window kita atau pintu kita bisa mengintervensi ke daerah adalah adanya status siaga atau tanggap darurat tadi, Mbak Oke. Patricia. Pak Am, tapi bagaimana sebetulnya BNPB menentukan nih prioritas dalam merespon misalnya wilayah-wilayah yang terdampak cuaca buruk? Apalagi kalau misalnya mungkin cuaca buruk ini atau mungkin bencana ini terjadi secara bersamaan gitu. Seperti apa menentukan prioritasnya? Kita nggak ada prioritas, semua daerah adalah prioritas. Semua kabupaten kota yang terdampak bencana adalah prioritas kita di BNPB dan pemerintah pusat. Jadi intervensinya pun dukungan kita tidak sama rata di seluruh kabupaten kota, tapi benar-benar menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Ada item-item logistik dasar kebutuhan warga saat bencana yang memang sudah baku, tetapi kemudian ini bisa menyesuaikan apa kebutuhan masyarakat di lapangan, itu yang akan kita berikan dukungan secara optimal. Jadi intinya adalah kita mendorong daerah-daerah yang memang menjadi perulangan kejadian bencana hidrometeorologi basah untuk segera menetapkan status siaga darurat, supaya kesiapsiagaan penyiapan alat perangkat personil jelang terjadinya kondisi kedaratan, kita harapkan tidak, tentu saja itu benar-benar bisa dilakukan secara optimal. Ada satu Patricia mungkin untuk himbauan, karena ini kita akan jelang Nataru, kondisi liburan itu tentu saja kita memanfaatkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya. BNPB menghimbau pertama untuk pengelola tempat wisata, khususnya tempat wisata air dan wisata di luar ruang. Pastikan tempat wisata yang Anda kelola itu memiliki pertama jalur evakuasi, kedua memiliki titik kumpul. Akan lebih baik lagi kalau memiliki sirine tanda bahaya. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi berpotensi kedaratan seperti meningkatnya debit air dan seterusnya, itu dengan adanya sirine, masyarakat atau pengunjung itu bisa melalui jalur evakuasi ke titik kumpul. Bagi kita, ya masyarakat yang akan berwisata, pastikan di setiap lokasi yang kita kunjungi, itu kita melihat kondisi situasi di sekitarnya. Pastikan kita paham, pastikan kita mengetahui jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul, sehingga kalaupun nanti terjadi kondisi kedaratan terpisah dengan anak, kita bisa menetapkan bahwa berkumpul keluarga itu ada di titik kumpul yang sudah ditetapkan. Demikian, Mbak Patricia. Pak Am, tapi kalau untuk daerah-daerah yang kemudian belum menentukan siaga darurat itu, apakah kemudian BNPB mungkin dalam hal ini
ada imbauan atau mungkin bersurat gitu ya untuk menetapkan status itu. Sebetulnya koordinasinya seperti apa, Pak? Kalau koordinasi antara BNPB, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu sudah SOP sudah berjalan sangat sangat lancar ya. Artinya Mhm. bottleneck koordinasi yang kemudian sudah ada potensi tidak menetapkan status, dan ini benar-benar mengikuti pada kondisi daerah itu sendiri. Artinya pemerintah daerah melalui BPBD pun sudah sangat paham bencana-bencana yang rutin setiap tahun ada di lokasi itu, sehingga penetapan status itu tidak perlu dipaksa dalam tanda kutip oleh pemerintah pusat. Tetapi benar-benar sudah melihat kebutuhan dari dan kondisi lingkungan yang dinilai oleh aparat pemerintah daerah berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Mhm. Oke, saya kembali ke Pak Miming. Pak Miming, sebetulnya BMKG memastikan bahwa peringatan dini ini sampai ke masyarakat, khususnya mungkin bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil gitu ya, apalagi dengan akses teknologi yang mungkin kurang dibandingkan daerah-daerah lain. Seperti apa, Pak Miming? Ya, untuk level nasional kita tentunya memanfaatkan segala platform informasi ya, mulai yang berbasis digital, sosial media, kemudian media juga baik online maupun offline juga kita coba optimalkan, terutama di sosial media yang notabene bisa diakses banyak orang gitu ya, setiap saat, setiap waktu dalam waktu yang cepat. Nah, BMKG selain itu juga memiliki UPT-UPT yang tersebar lebih dari 130 titik ya di seluruh wilayah Indonesia, yang tentunya mulai dari wilayah Aceh hingga wilayah Papua bagian selatan ini memiliki komitmen yang tinggi dalam menyebarkan informasi ke wilayah. Kami memiliki informasi perakiraan cuaca hingga berbasis kelurahan yang tentunya kita delegasikan ke UPT-UPT yang BMKG yang di seluruh wilayah Indonesia tersebut untuk turut secara aktif juga menyebarkan melalui platform-platform yang mudah. Jadi selain berbasis digital yang memakai basis-basis internet, kemudian sosial media seperti grup WhatsApp yang notabene kepala UPT BMKG di daerah itu sangat aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada stakeholder secara langsung dan tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sementara ini memang platform informasi atau diseminasi yang paling cepat dan paling menyebar hingga wilayah-wilayah itu adalah grup-grup WhatsApp itu yang sudah banyak dipakai ya. Tapi selain itu juga saya kira KUPT di BMKG di seluruh wilayah Indonesia ini sangat aktif dalam memberikan informasi hingga ke level-level kelurahan, kerjasama dengan Danramil dan Polres Polsek, saya kira dalam mengantisipasi potensi-potensi cuaca ekstrim dan kejadian bencana. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari sisi akurasi prediksi cuaca, ada teknologi baru nggak Pak yang digunakan oleh BMKG sejauh ini? Ya, kita sudah dalam sisi peringatan dini, perakiraan dan peringatan dini, kita sudah sangat seamless. Artinya tidak ada batas waktu perakiraan dan peringatan dini, artinya kita sudah berbasis mulai dari yang perakiraan musim, kemudian perakiraan bulanan, perakiraan hariannya seperti apa. Bahkan kita sudah memiliki informasi peringatan dini hingga level 1 hingga 3 jam ke depan. Yang notabene ini dapat dikatakan bahwa ini adalah informasi yang tiada batas. Di skala waktu kita memiliki perakiraan dan peringatan dini yang berbasis informasi cuaca tersebut. Nah, informasi-informasi ini yang tentunya dilakukan dan dimonitor setiap saat, setiap waktu sesuai dengan SOP-nya gitu ya, 24 jam dalam 7 hari. Kita lakukan monitoring dan update setiap saat. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari sisi BNPB sebetulnya sejauh mana Pak penerapan teknologi mungkin seperti drone mungkin ya, atau mungkin aplikasi digital dalam mendukung kerja BPBD di lapangan, Pak Am? Kalau untuk fungsi-fungsi kedaruratan yang kita utamakan tentu saja pengendalian secara langsung ya, artinya ketika kondisi kontingensi dan kedaruratannya sudah terjadi, pemantauan secara pemantauan udara itu biasanya BNPB akan mengirimkan atau didukung oleh unit-unit heli, pesawat kecil ataupun pesawat tanpa awak. Artinya ini sifatnya untuk melihat
cakupan daerah terdampak bencana, resources yang dibutuhkan, deployment sumber daya dan logistik dan seterusnya itu seperti apa. Mhm. Sama ketika kita menangani Sukabumi kemarin, itu juga untuk scanning awal kondisi daerah terdampak bencana, kita juga mengasesmen data satelit, kemudian unit-unit pesawat tanpa awak, dan juga heli untuk benar-benar bisa melihat daerah-daerah yang mungkin di sosial media itu terinfo daerah jalan putus atau kondisi masyarakat belum terjangkau bantuan dan seterusnya. Artinya pemanfaatan teknologi bukan hal yang asing, bukan barang baru dalam kondisi kedaruratan, tapi memang pemanfaatannya bergantung pada situasi di lapangan. Ketika sudah terjadi bencana, yang kita utamakan adalah pertolongan dan pencarian, Mhm. atau itu ada laporan korban hilang, kemudian penanganan warga terdampak, dan tentu saja pemulihan infrastruktur kritis. Oke, kalau dari sisi strategi BNPB dalam memobilisasi sumber daya untuk mitigasi bencana cuaca buruk seperti apa, Pak, menggambarkan alurnya? Tadi yang saya sampaikan bahwa ke provinsi, pemerintah kabupaten kota, ini alat perangkat dan personil serta anggaran ini sudah kita mobilisasi semua. Mhm. Artinya baik dari sisi dana operasional, logistik dasar yang dibutuhkan itu sudah kita mobilisasi ke daerah. Dan ini sedang berjalan, kita perpanjang, kita perluas cakupannya ke daerah-daerah lain, kabupaten kota lain, provinsi lain yang sudah menetapkan status siaga darurat. Jadi untuk distribusi atau menggeser kekuatan logistik di setiap kabupaten kota sampai saat ini kita tidak ada halangan, tidak ada hambatan, bisa dilakukan secara bertahap sehingga saya rasa untuk dukungan alat perangkat personil dan anggaran untuk penyiapan kesiapsiagaan pemerintah daerah tidak ada hambatan yang berarti. Termasuk dengan koordinasi atau kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun juga instansi terkait seperti TNI Polri ya Pak ya? Ya, Tidak ada karena isu dalam hal ini? nggak ada, karena ini Hmm. memang SOP di kita ya, artinya eh, pada saat terjadinya bencana, ini komando operasinya ada di BNPB, undang-undangnya seperti itu, Undang-Undang 24 2007, dan nanti seluruh eh, personil, seluruh KL terkait, baik itu Kemkes, Kemsos, TNI, Polri, Kementerian PU, dan pemukiman itu sudah ada dalam klaster-klaster sendiri yang termasuk berkumpul semua dalam satu posko darurat di Mhm. kota dan provinsi. Jadi untuk koordinasi, menggeser sumber daya itu SOP-nya kita sudah sangat establis, jadi itu nggak ada hambatan. Oke, baik Bapak-Bapak kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime segera kembali.